Kita ini kayak diasingkan memang oleh peradaban mereka, karena mereka itu menempati daerah yang lebih luas daripada kita sebetulnya. Kalau saya ukur dari perbandingan garis lintang yang kita teliti waktu itu, jadi kita menemukan 18 garis lintang di Pulau Jawa itu yang melompat 3,6 derajat. Artinya setiap 1 derajat itu mewakili 110,22 km kan. Jadi kalau dikalikan 3,6 sekitar 400-an kilometer. Kalau 400 km ini kita kali 18 itu sudah lebih dari benua Asia kayaknya. Artinya mereka lebih luas menempati, kita hanya dapat wilayah sekitar 4% mungkin. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, berarti memang ada suatu perjanjian di masa lalu, dan ini bukan perjanjian dengan mereka, tapi perjanjian antara kerajaan kita di masa lalu yang kalau saya ungkap akan jadi rame ini memang. Jadi yang membuat sehingga kita tidak bisa berhubungan dengan mereka selama 500 tahun. Walaupun demikian dengan mereka sudah berusaha supaya kita tidak 500 tahun dalam masa keterpurukan. Mereka sudah berusaha membantu kita untuk lepas lebih awal sebetulnya. Jadi mereka melanggar aturan sebetulnya. Tapi paling tidak saat ini yang harus kita cari bukan kenapa mereka nggak mau ketemu kita, tapi bagaimana sih caranya ketemu mereka gitu loh. Yang paling baik itu bagaimana kita mencari supaya bisa berkomunikasi lagi dengan mereka dengan cara baik-baik gitu. Kalau kita melihat suatu wilayah dan kita melihat situ tempat itu kira-kira agak ada yang aneh, beberapa hal yang paling gampang kita coba adalah pakai senter. Jadi pakai senter, di belakang kita pasang layar dulu pakai senter, nanti pada posisi tegak lurus nggak akan kelihatan, tapi kalau pada posisi miring ya nanti sinar itu akan lurus gitu atau belok atau nekuk dulu, itu akan kelihatan bahwa di situ ada wilayah yang aneh. Juga bisa kalau menggunakan HP dan sebagainya masih agak aneh. Yang paling mudah kayaknya senter itu sama pistol air itu arah airnya tuh lurus sesuai dengan kalau kita mainan di tempat yang normal atau enggak gitu. Itu nanti kelihatan kok perbedaan ekstrim-ekstrimnya seperti itu akan kelihatan. Jadi itu yang dipakai, yang sering kita gunakan kalau ke lapangan gitu. Nah, kalau di depan gua ada kondisi seperti itu, sangat layak diteliti justru malah di depan guanya, karena kebanyakan yang kita temukan justru di depan guanya, antara 4 sampai 20 meter depan guanya justru malah gitu rata-rata. Tapi jarang yang antara 2 meter ke mendekat gua, jarang malahan. Atau di dalam gua kita belum menemukan yang seperti itu, tapi sekitar 4 sampai 8 meter dari mulut gua itu biasanya ada kejadian-kejadian seperti itu yang kita, inilah dia yang aneh gitu. Atau kalau punya laser itu yang warna merah itu, kalau misalkan kita tembakan ke arah tempat itu kan kelihatan ada laser, harusnya lurus, kalau belok sedikit aja kan itu harusnya kita ada curiga gitu. Pada saat kita mengadakan penelitian di lapangan, kadang-kadang kita juga nemu angin itu bergerak dari barat ke timur gitu. Tapi pada saat kita nerbangin layangan kita kebalik arahnya gitu. Kalau dari cerita pewayangan itu kita kenal yang dengan salah satunya namanya Kerajaan Matsopati. Itu salah satu kerajaan yang dulu pernah besar di Sumatera. Dan sayangnya data ini nggak ada di sejarah kita gitu loh. Dan seharusnya ini yang dicari, karena inilah yang besar, dan Matsopati ini yang kemudian memberikan sebagian tanahnya untuk dijadikan kerajaan Indraprasta atau Amartapura yang akhirnya dipakai oleh Pendowo. Itu adalah tanah milik dari kerajaan Matsopati yang harusnya ada di Sumatera, tapi tanah yang diberikannya ada di Pulau Jawa. Artinya waktu itu kekuasaan Matsopati lebih besar. Indonesia sedang ada kekuasaan utama ada di sana gitu tadinya. Dan sayangnya ini tidak ada yang nyari sampai dengan hari ini. Kalau kita mencari berdasarkan apa yang sudah ada di Sumatera saat ini seperti candi dan sebagainya, itu harus diingat bahwa candi itu nulisnya kan C dicerak gitu, jadi ada C, ada coretan di bawahnya itu, jadi bacanya Siandi. Candi itu artinya sandi itu kode. Jadi harusnya yang kita cari adalah yang dikodekan dengan bangunan-bangunan yang ada di sana itu apa gitu. Karena jadi ada satu peradaban yang cukup besar juga yang ada di Sumatera yang pernah menjadi pusat negara kita gitu loh. Jadi kekuasaannya juga cukup luas, bahkan sempat memberikan satu jengkal wilayah yang satu jengkalnya itu besar banget. Nah, ini seharusnya ada di sebelah timur Bukit Barisan, agak ke utara. Jadi
beberapa wilayah kecil ada di dekat ini apa namanya dekat Bengkulu, sebagian wilayah yang masih sering bisa kadang-kadang dimasukin orang ya, dimasukin orang itu karena kadang-kadang ada aja orang yang mengalami seperti kondisi di Ventira Sulawesi itu. Jadi di Bengkulu ada daerah namanya Serampas Kelam, dan di wilayah itu memang banyak hal-hal yang unik karena di situ banyak yang mengatakan mirip dengan kondisi daerah Saranjaya di Kalimantan, mirip dengan daerah Ventira di Sulawesi dan sebagainya gitu. Nah, salah satunya di situ itu adalah salah satu titik masuknya. Jadi kalau misalkan kita ngomong ibu kota kita di Jakarta, itu kan titik masuk bisa dari Bekasi, ada dari arah selatan, dari Bogor, ada dari arah Tangerang, dan lain-lain. Nah, ini salah satunya dari Serampas Kelam, salah satu wilayah titik masuknya. Wilayah ini kadang-kadang untuk beberapa masyarakat di Bengkulu memang ada beberapa yang sudah mengenali wilayah tersebut. Jadi mereka malah mengatakan bahwa daerah tersebut mempunyai daerah mirip segitiga gitu loh. Mirip segitiga dengan titik masuknya mana itu tadi ya, saya lupa beberapa namanya. Ada yang dari arah daerah barat laut di dekat Sungai Lisai, Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, terus kemudian daerah timur laut itu daerah Desa Lawang Agung, terus kemudian arah timur daerah dekat Bukit Ganesa, itu yang diketahui masyarakat yang katanya kalau pernah masuk ke sana tuh melihat ada sesuatu yang sangat besar sekali dan sangat megah sekali, bangunan yang sangat megah sekali dan masyarakat yang sangat maju sekali di wilayah itu. Tapi mereka ya tidak bisa lama, terus tiba-tiba kembalikan lagi kayak di tengah hutan gitu. Itu yang seharusnya kita cari. Masopati itu salah satu kerajaan yang dulu ketika habis cerita Balis di Golo-Golo kan kemudian Pandowo itu berlindung di Masopati, terus sama Prabu Masopati itu diberi tanah tapi masih berupa hutan yang kemudian disuruh babat di situ gitu loh, sehingga sampai akhirnya bisa membentuk suatu keraton namanya Indraprasta tadi. Jadi Masopati itu adalah suatu kerajaan yang ada di Sumatera yang pernah memberikan sejengkal tanahnya aja itu gede banget. Gunung Gede, memang kita juga mengadakan penelitian di Gunung Gede dan kita curiga di bawah Gunung Gede ada sesuatu hal memang yang sedang kita amatin saat ini. Jadi ada satu kerajaan besar yang ada di bawah Gunung Gede yang saat ini masih belum keungkap ya. Jadi ada sejarah kita yang belum keungkap, ada di sekitar sini, di sekitar Jawa Barat ini. Harus dimengerti bahwa dalam bahasa Sanskerta, dewa itu disebut Hyang atau Sang Hyang. Jadi para dewa disebut Parahyang atau Parahyangan itu dari tempatnya para dewa. Sehingga kalau di sini disebut sebagai Parahyangan, berarti banyak tempat raja-raja yang ada di sini yang dulu pernah menguasai Nusantara. Artinya mencurigakan kalau yang di Jawa Timur itu ada. Saya curiga bahwa semuanya ada di sekitar sini. Makanya curiga nggak sih dengan adanya beberapa nama aneh seperti ada Mustika Jaya, ada ya beberapa nama-nama Sanskerta itu ada di sini gitu loh. Kan seharusnya nama-nama ini ada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi kenapa nama-nama itu sudah ada di sekitar daerah sini? Dan itu kalau kita cocokkan dengan cerita dari Babat Kediri, mayoritas dari nama-nama kota yang ada di Babat Kediri itu ada dekat Jakarta semua. Bahkan pernah curiga nggak sih dalam cerita cerita kuno kita itu menunjukkan adanya cerita tentang Totok Kerot yang waktu itu tertarik dengan Sri Adi Joyoboyo terus berusaha melamar beliau, putri dari Keraton Lodoyo yang berusaha melamar beliau, diikuti dengan diikuti dengan gamelan dan sebagainya karena untuk iring-iringan calon pengantin gitu kan. Walaupun sebenarnya Sri Adi Joyoboyo nggak suka, akhirnya dia satu rombongan diserang oleh di dalam dari Keraton Dahanapura. Problemnya Pak, coba bandingkan dengan cerita ondel-ondel yang ada di wilayah Jakarta. Satu ya. Terus yang kedua, ada cerita tentang Prabu Bandung Bondowoso ya, yang waktu itu beliau mengajukan dirinya untuk dijadikan korban oleh Prabu Dewata Cengkar, sehingga waktu itu kemudian dia minta ikat kepalanya dibuka, digelar, tadi dia minta tanah sebesar ikat kepala, dan beliau mau dijadikan korban untuk dimakan sama Dewata Cengkar. Akhirnya
ikat kepala itu melebar sampai ke pinggir sungai besar, dan Kipati Dewata Cengkar jatuh ke sungai berubah menjadi buaya putih. Tapi karena Prabu Bandung Bondowoso ini suka dengan putrinya si Dewata Cengkar yang namanya Roro Jonggrang, akhirnya kan buaya ini dibawa untuk melamar si Roro Jonggrang. Legenda ini ada di mana gitu? Kita perhatikan ketika orang Betawi sedang akan menikah ya, itu dimulai dari adu debat, adu pantun, adu debat, adu jawara, kemudian penyerahan roti buaya. Itu tidak di Jogja. Jadi artinya apa? Ini ada kerajaan Mataram kuno, ini harusnya tidak mungkin di Jogja. Beberapa hal kayaknya sangat-sangat bertentangan. Jadi ini ada yang keliru gitu loh. Bahkan cerita tentang keberadaan Mahapatih Megamendung dari kerajaan Kediri. Kenapa nama Megamendung adanya di dekat tempat saya ini? Gitu. Di dekat Cibubur ada daerah namanya Megamendung gitu. Artinya apa? Bahkan mungkin kerajaan Kediri pun belum ditemukan. Kalau ada situs yang ada di Jawa Timur, itu mungkin Kediri itu kan mungkin ya nama suatu negara ya. Jadi seperti halnya Indonesia itu ada Jakarta, ada Semarang. Mungkin ditemukan baru Semarangnya, Jakartanya belum. Gitu. Dan mungkin baru Semarang pinggiran gitu. Berarti yang Semarang pusat Semarang kotanya pun belum. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.